Hak kekayaan intelektual ini menyoroti hubungan aktivitas dekat dan aktivitas luar ruangan dengan kejadian miopia, serta bagaimana cara menanggulangi dampak aktivitas dekat itu terhadap kejadian miopia pada anak-anak sekolah di masa pandemi COVID-19. Secara garis besar, terdapat dua aliran pendapat ahli tentang faktor penyebab miopia. Aliran yang pertama meyakini bahwa miopia itu disebabkan oleh faktor genetik. Aliran yang kedua meyakini bahwa adanya faktor non-genetik selain faktor genetik. Jadi, paper ini lebih condong ke aliran yang kedua setelah mendapatkan sejumlah data tentang peningkatan kasus miopia pada anak-anak sekolah selama pandemi COVID-19. Di Indonesia, memang masih sangat sulit mendapatkan data tentang kejadian miopia pada anak-anak. Tetapi data dari negara lain mengkonfirmasi adanya kaitan perubahan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 dengan peningkatan kasus miopia pada anak-anak. Kita lihat studi di Cina memperlihatkan bahwa selama tahun 2020 jumlah penderita miopia pada anak-anak berusia 6 sampai 8 tahun meningkat 3 kali lipat. Artinya, temuan tersebut menambah bukti bahwa pengaruh faktor non-genetik terhadap kejadian miopia. Salah satu faktor non-genetik yang dipercaya turut mempengaruhi kejadian miopia adalah aktivitas dekat. Peneliti berasumsi peningkatan kasus miopia selama masa pandemi berkaitan erat dengan peningkatan aktivitas dekat dan berkurangnya aktivitas luar ruangan. Aktivitas ini merujuk pada contohnya kegiatan menonton televisi, bekerja dengan komputer, bermain game, aktivitas dunia maya melalui gadget ataupun smartphone. Di masa pandemi COVID-19, terutama pada anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian besar anak-anak sekolah melakukan aktivitas dekat di rumah. Salah satu data valid yang dirujuk di Indonesia tentang kejadian miopia seperti yang dikemukakan oleh Sari dan kawan-kawan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tangerang memberi data prevalensi anak-anak usia sekolah terhadap miopia sebesar 18,7%. Artinya, itu pun menyangkut wilayah yang masih sangat kecil, dan penelitian ini sudah dilakukan sangat lama. Sekalipun data-data kejadian miopia secara nasional sulit ditemukan di Indonesia, peringatan tentang bahaya miopia sering disampaikan oleh para ahli ataupun pemerhati kesehatan dalam berbagai kesempatan yang dibuat ataupun diliput oleh media. Fenomena peningkatan kejadian miopia selama masa pandemi yang disorot media-media luar negeri juga mendapat perhatian media-media nasional Indonesia. Ini bisa kita lihat seperti media Depok Post, Berita 1, Bisnis.com, Kompas, Suara, Femila, Foani Indonesia, Republika, Warta Kota.
Lanjut ke metodologi, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literature research dengan pendekatan komparatif. Artinya, peneliti membandingkan pendapat-pendapat para ahli dalam berbagai literatur dan membandingkan hasil-hasil penelitian lapangan tentang miopia, dan terutama penelitian ini menyoroti hubungan aktivitas dekat dan aktivitas luar ruangan dengan kejadian miopia. Pembahasan dilakukan dengan memadukan pendekatan induktif dan deduktif untuk menunjukkan dialektika dan dalam perbandingan argumentasi para ahli dan bukti-bukti yang diajukan para peneliti. Jadi, hasil dan diskusi dari penelitian ini bahwa dinyatakan sebelumnya hipotesa penelitian ini adalah bahwa peningkatan kejadian miopia di masa pandemi COVID-19 memiliki hubungan dengan peningkatan aktivitas dekat. Terbukti melalui berbagai argumentasi para ahli dan bukti-bukti hasil penelitian sebelumnya yang dirujuk. Lalu selanjutnya dengan pertimbangan bahwa miopia itu bersifat multifaktoral, sebagaimana diyakini para ahli, dalam penelitian ini juga dibuktikan bahwa penurunan aktivitas luar ruangan selama masa pandemi COVID-19 berkontribusi pada peningkatan kejadian miopia. Berdasarkan bukti atas hubungan kedua faktor non-genetik tersebut dengan kejadian miopia, maka peneliti mengajukan langkah-langkah penanggulangan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, diharapkan kita mengatur posisi badan dengan punggung tegak dan kaki lurus selama melakukan aktivitas dekat. Artinya, langkah ini bertujuan untuk mempertahankan mata berada dalam jarak ideal dengan teks. Artinya, jarak ideal teks itu adalah 30 cm. Yang kedua, pengaturan cahaya. Mengatur cahaya ruangan artinya tidak gelap ataupun tidak remang-remang selama melakukan aktivitas dekat. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk aktivitas luar ruangan, seperti bercocok tanam di pekarangan ataupun olahraga di luar ruangan, agar mata mendapatkan asupan sinar matahari secara memadai. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kejadian miopia di masa pandemi COVID-19 memiliki hubungan dengan peningkatan aktivitas dekat. Terbukti melalui argumentasi para ahli dan bukti-bukti hasil penelitian sebelumnya yang telah dirujuk. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam penanggulangan yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu mengatur posisi badan dengan punggung tegak dan kaki lurus selama melakukan aktivitas dekat. Pengaturan cahaya, melakukan atau meluangkan waktu untuk kegiatan aktivitas di luar ruangan. Sebagai saran ataupun rekomendasi, penulis merekomendasikan
bahwa sudah semestinya negara ataupun lembaga kesehatan, akademisi, ataupun para praktisi kesehatan mata mendorong pelaksanaan survei ataupun penelitian yang dapat memberikan data-data valid kejadian miopia di Indonesia, terutama pada anak-anak. Data-data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan atau penyuluhan masyarakat dan berbagai upaya penting lain dalam rangka menurunkan prevalensi miopia yang telah lama ditetapkan sebagai salah satu ancaman global. Karena ancaman miopia terhadap anak-anak ini adalah ancaman terhadap masa depan sebuah bangsa. Terima kasih.